Farel sedang mengecek foto-foto hasil penyelidikan seorang detektif yang telah dia sewa. Di foto tersebut memperlihatkan aktivitas Edo sehari-hari selama 4 hari terakhir. Setelah pulang kerja, Edo hanya menemui kedua sahabatnya di tempat biliar sampai malam. Kemudian setelah itu Edo pun pulang ke rumah. Sama sekali tidak ada yang mencurigakan di diri Edo. Kalau dia tidak memiliki wanita lain, lalu kenapa selama ini dia kuat tidak menyentuh Renata? Bahkan mereka tidur terpisah. Farel mengerutkan keningnya. Walaupun penyelidikan detektif yang dia sewa selama 4 hari itu belum membuahkan hasil, tapi Farel tidak akan memperhatikannya. Siapa tahu mungkin aja suatu saat nanti detektif tersebut akan menemukan kejanggalan dari Edo. Tiba-tiba ponselnya Farel bergetar. Rupanya ada pesan dari Renata. Mungkin Renata ingin berjaga jarak dari Farel. Dia akan menemui Farel jika ada kepentingan pekerjaan saja. Aku ingin nanti besok jangan hanya kita berdua yang berangkat ke kota M. Kamu harus membawa sopirmu. Farel pun tersenyum semir. Mengapa dia takut berduaan dengan aku? Apa mungkin sebenarnya dia udah terpesona dengan ketampananku? Sementara itu Renata yang sedang berada di mejanya, dia mendengar ponselnya bergetar. Rupanya ada balasan pesan dari Farel. Oke, kalau memang itu bisa membuat kamu nyaman. Renata sangat bernafas lega. Setidaknya dia akan aman selama beberapa hari berada di kota M, karena ada sopirnya Farel. Akhirnya aku merasa lega. Sopirnya Farel akan ikut. Itu artinya aku akan aman selama berada di sana. Sejujurnya Renata takut menjadi santapan pria itu lagi. Sudah cukup dia melakukan sebuah dosa terindah itu. Renata menepuk jidatnya sendiri. Dia mengoreksi dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Bukan dosa terindah, tapi sebuah kesalahan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Dan besoknya pun telah tiba. Sayangnya apa yang diharapkan oleh Renata tidak terkabul. Ketika mereka sedang berada di tengah perjalanan menuju kota M, tiba-tiba sang sopir bernama Pak Diman itu menghentikan mobil yang dia kendarai. Saat itu Renata memilih duduk di dekat Pak Diman daripada harus duduk di samping Farel yang duduk di kursi penumpang. Wanita itu sangat berjaga jarak dari Farel. Farel sama sekali tidak tersinggung dengan sikap Renata yang ingin berjaga jarak dengannya. Justru membuat dia semakin merasa tertantang. Kenapa berhenti, Pak? Tanya Renata kepada Pak Diman. Saya barusan mendapatkan pesan dari istri saya. Kalau istri saya baru aja melahirkan, Mbak Renata. Jawab Pak Diman. Seketika Renata merasakan gelisah. Apakah itu artinya Pak Diman akan pergi? Sehingga pada akhirnya dia tetap akan pergi berduaan dengan Farel. Farel yang sedang duduk di kursi penumpang, dia pun segera berkata, kalau begitu lebih baik Pak Diman segera pergi, cari bos di sekitar sini, kasihan istrimu. Nanti akan aku transfer uang untuk membantu biaya persalinannya. Pak Diman sangat terharu mendengarnya. Terima kasih banyak, Tuan. Renata merasa tersentuh. Walaupun Farel terkadang menyebalkan, ternyata pria itu memiliki hati yang baik. Tapi tetap saja, sifat menyebalkannya lebih mendominasi. Namun wajahnya seketika memerah, membayangkan dia akhirnya harus pergi berdua dengan Farel ke kota M. Setelah Pak Diman pergi, kini Farel yang duduk di kursi kemudi, tepatnya berada di samping Renata. Kalau begitu aku duduk di kursi belakang aja deh, pinta Renata. Sampai kapan kamu terus membohongi dirimu sendiri? Goda Farel. Dia menahan lengan Renata yang hendak keluar dari mobil. Bilang aja, kalau sebenarnya kamu terpesona pada aku kan? Makanya kamu grogi jika harus berduaan dengan aku. Ya, seperti yang kamu lihat, aku memang adalah seorang pria yang sangat mempesona. Karena itulah kamu harus kuat selama berduaan dengan aku di kota ini. Farel berkata dengan penuh percaya diri. Dia mencondongkan tubuhnya kepada Renata. Renata menelan Salipah mendengarnya. Dia melepaskan lengannya dari sandaran tadi.
Dari tadi dipegang oleh Farel. Kemudian dia memperlihatkan sebuah pegangan kepada Farel sebagai bentuk ancaman. Kalau kamu berani macam-macam pada aku lagi, aku akan menghajar kamu. Bukannya takut, Farel malah gemas melihatnya. Kemudian pria itu menyentil jidatnya Renata. Dasar mesum, tujuan kita ke kota M hanya untuk pekerjaan. Bisa-bisanya kamu berpikir aku akan mengulangi lagi malam panas kita. Sampai kapan? Kamu tidak akan sanggup kita berduaan seperti ini. Godanya, Renata menjadi gelagapan mendengar perkataan Farel. Mengapa malah dia yang dikira berpikiran mesum? Aku tidak berpikir begitu. Aku hanya... Renata tidak meneruskan perkataannya. Dia mendadak loading karena ulah pria itu. Farel malah ingin semakin menggoda Renata. Dia menggigit bibir bawahnya memandangi Renata. Kemudian dia berkata, apakah mungkin sebenarnya kamu belum bisa move on dengan malam panas yang pernah kita lakukan? Haruskah kita melakukannya lagi, Renata? Sementara itu di sebuah restoran yang berada di kota Jakarta, terlihat ada Tuan Aldi yang sedang makan siang bersama dengan Tuan Bambang. Sepertinya Tuan Aldi telah menemukan sebuah pilihan tentang wanita mana yang pantas bersanding dengan Farel. Perkenalkan, dia adalah putri saya, namanya Sadrina. Tuan Bambang memperkenalkan putrinya pada Tuan Aldi. Tuan Aldi pun menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum ramah kepada seorang wanita cantik yang bernama Sadrina tersebut. Begitu pula dengan Sadrina, dia membalas senyuman Tuan Aldi dan sedikit membungkukkan badannya sebentar. Tuan Bambang menambahkan perkataannya. Sadrina ini dulu pernah satu sekolah dengan Farel, dan dari dulu Sadrina sangat menyukai putra Anda, Tuan Aldi. Papa, Sadrina berkata dengan nada manja. Mungkin karena dia sangat malu, ayahnya terlalu terang-terangan mengatakan bahwa dia sedari dulu sangat menyukai Farel. Hari ini Sadrina baru tiba di Indonesia, sehingga dia belum sempat bertemu dengan Farel. Tuan Aldi pun tertawa kecil. Dia sama sekali tidak merasa heran dengan pesona putra sematawayangnya itu. Memang banyak wanita yang ingin sekali menjadi istrinya Farel, sehingga dia harus berhati-hati mencari calon istri untuk Farel. Sebenarnya Tuan Aldi sudah memberikan waktu kepada Farel untuk mencari calon istri sesuai yang Farel inginkan. Tapi sampai kini, Farel belum pernah membawa satu wanita pun ke Mensan untuk diperkenalkan kepadanya. Sementara usianya sudah mulai menua, Tuan Aldi takut dia tidak memiliki waktu untuk menyaksikan pernikahan putra sematawayangnya itu. Wanita yang diinginkan oleh Tuan Aldi untuk mendampingi Farel adalah wanita seperti Renata, seorang wanita pekerja keras dan mandiri. Bahkan wanita itu mampu mengubah Farel yang awalnya susah diatur, kini telah menjadi CEO di perusahaan Gibson. Tapi sepertinya susah untuk bisa mencari wanita seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, Farelnya kemana, Om? Tanya Sadrina dengan nada malu-malu. Kebetulan, Farel hari ini sedang dalam perjalanan bisnis ke kota M bersama dengan asistennya. Jawab Tuan Aldi. Apa asistennya perempuan? Hanya berdua? Sadrina melihat tidak suka mendengarnya. Tuan Aldi menjawab kembali pertanyaan dari Sadrina. Ya, emang dia perempuan. Namanya Renata. Dia adalah istrinya keponakan Om. Tidak berdua, tapi bertiga dengan seorang sopir. Tuan Aldi sama sekali tidak tahu bahwa Pak Diman telah pergi ke kampung halamannya untuk menemui istrinya yang sedang melahirkan. Sadrina pun merasa lega, sangat lega mendengarnya. Ternyata Farel pergi ke kota M bertiga membawa sopirnya. Apalagi asistennya itu ternyata udah berumah tangga, sehingga tidak ada yang harus dia cemburukan. Begitu pula dengan Edo. Saat ini, entah mengapa dia merasa tidak tenang, membuat dia tidak bisa berkonsentrasi dengan pekerjaannya. Sebenarnya mengapa dulu Farel memberikan tas untuk Renata ya? Tanyanya pada dirinya sendiri. Kemudian Edo berkata kembali, ya mungkin
Benar tas itu hanya bentuk rasa terima kasih karena udah menjadi pembimbing untuk Farel. Farel tidak mungkin mau mengancam seorang wanita yang sudah bersuami, apalagi wanita biasa seperti Renata. Lagi pula mereka berangkat ke kota M kan bertiga. Setelah Renata kembali ke Jakarta, bisa aja dia udah beres tentang bulannya. Aku harus meniduri wanita itu agar secepatnya dia hamil. Setelah itu, aku bisa mendapatkan warisan, lalu menceraikan Renata dan menikah dengan Tania, sambungnya. Namun entah mengapa dia seakan merasa keberatan jika harus berpisah dengan Renata. Dia yakin dia sama sekali tidak memiliki perasaan pada wanita itu. Di hatinya ada Tania. Edo mengira mungkin karena dia udah lama tidak mendapatkan jatah dari Tania, membuat dia berhasrat setiap kali melihat Renata. Dan Edo memutuskan setelah Renata beres tentang bulannya, dia akan terus-menerus meniduri Renata sampai wanita itu hamil anaknya. Rasanya sangat rugi jika hanya satu kali menidurinya.